kedua Premier League musim 2025-2026 menghadirkan sebuah pertarungan penuh di St. James Park markas Newcastle United. Pada Selasa dini hari waktu Indonesia, ribuan pasang mata menyaksikan laga klasik yang mempertemukan tuan rumah Newcastle dengan sang juara bertahan Liverpool. Pertandingan ini sejak awal sudah diprediksi akan menyajikan tensi tinggi, dan benar saja, drama 5 gol, 1 kartu merah hingga lahirnya bintang muda berusia 16 tahun menjadikan duel ini sebagai salah satu laga yang paling sulit dilupakan. Datang dengan tekad mempertahankan momentum positif Liverpool, pelatih Arne Slot menurunkan skuad terbaik yang dipadukan dengan kombinasi pemain muda dan senior. Alisson Becker tetap dipercaya di bawah Mister Gawang, ditemani pertahanan solid yang diisi oleh Virgil van Dijk, Ibrahima Konate serta bek kiri anyar Milos Kerkez. Di lini tengah ada Ryan Gravenberch, Curtis Jones dan rekrutan bintang Florian Wirtz yang diharapkan bisa menjadi pengatur serangan. Sedangkan di lini depan, Mohamed Salah memimpin Trisula Maut bersama dengan Hugo Ekitike dan Cody Gakpo. Di sisi lain, Newcastle di bawah asuhan Eddie Howe juga tak mau kalah dalam menampilkan kekuatan terbaiknya. Nick Pope berdiri kokoh di bawah Mister dengan 4 bek Kieran Trippier, Fabian Schär, Bernd dan Tino Livramento. Lini tengah dipercayakan kepada Bruno Guimaraes, Sandro Tonali dan Joelinton. Sementara Harvey Barnes, Anthony Elanga serta Anthony Gordon dibuat untuk memberikan ancaman di sisi sayap. Sementara itu, Alexander Isak yang menjadi perebutan kedua tim di bursa transfer, namanya tak terlihat dalam daftar pemain. Meski begitu, dari susunan pemain yang diturunkan, jelas terlihat kedua tim sama-sama ingin tampil menyerang dan mengincar kemenangan penuh. Tampil di kandang sendiri sejak menit awal, Newcastle bermain penuh percaya diri. Dukungan dari ribuan pendukung mereka di tribun membuat pressing tinggi dijalankan tanpa henti. Anthony Gordon langsung menunjukkan tajinya sebagai ancaman utama. Pada menit ke-28, ia mendapatkan peluang emas ketika menerima umpan silang dari Harvey Barnes di sisi kanan. Namun, sundulannya masih melayang tipis di atas Mister Gawang Alisson. 1 menit kemudian, Gordon kembali mengancam melalui sontekan mendatar. Tetapi kali ini, Alisson dengan sigap mengamankan bola. Liverpool yang banyak tertekan justru menunjukkan efektivitas tinggi. Serangan balik mereka lebih terstruktur dan Florian Wirtz hampir saja membuka keunggulan ketika melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Akan tetapi, Nick Pope melakukan penyelamatan gemilang. Namun, pada menit ke-35, Nick Pope akhirnya harus memungut bola dari gawangnya. Ryan Gravenberch melepaskan tembakan mendatar dari luar kotak penalti yang meluncur ke sudut kanan gawang dan membuat Nick Pope hanya terpaku. Liverpool pun unggul 1-0, sebuah gol yang membuat momentum pemain berbalik. Drama semakin memanas menjelang turun minum ketika Gordon yang sebelumnya menjadi ancaman justru diusir wasit keluar lapangan. Ia melakukan tackle keras terhadap Virgil van Dijk dan setelah meninjau VAR, wasit menghadiahi kartu merah langsung. Newcastle pun terpaksa bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama. Skor 1-0 untuk Liverpool bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Liverpool langsung menambah keunggulan. Baru 1 menit setelah kick off, Hugo Ekitike mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan sodoran bola dari Cody Gakpo, Ekitike melepaskan sepakan mendatar yang keras dan tak mampu dihentikan oleh Nick Pope. Skor pun berubah menjadi 2-0. Banyak yang mengira laga akan berakhir mudah untuk Liverpool mengingat mereka unggul jumlah pemain. Namun, Newcastle justru menunjukkan karakter pantang menyerah. Meski tertinggal 2 gol dengan 10 pemain, mereka justru bangkit dan tampil lebih agresif. Tekanan demi tekanan diberikan ke pertahanan Liverpool yang terlihat rapuh. Hasilnya datang pada menit ke-57 ketika Tino Livramento mengirimkan umpan silang akurat dan Bruno Guimaraes berhasil menanduk bola di antara kawalan bek Liverpool. Sundulannya mengarah tepat ke pojok gawang, memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Gol ini membuat atmosfer St. James Park kembali bergemuruh. Para pemain Newcastle mendapatkan tambahan energi, sementara Liverpool terlihat kehilangan kendali permainan. Alih-alih memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menguasai tempo, mereka justru lebih banyak bertahan. Puncak perlawanan heroik Newcastle terjadi di menit ke-88. Nick Pope yang biasanya hanya fokus menjaga gawang meluncurkan umpan panjang ke lini depan. Bola jatuh tepat ke jalur lari William Ursula. Penyerang muda ini dengan cerdik menyontek bola mendahului Alisson yang mencoba keluar dari sarangnya. Skor berubah menjadi 2-2 dan stadion bergemuruh bak meledak. Ketika laga tampaknya akan berakhir imbang, sebuah kisah kejam berakhir di menit ke-100. Rio Moha, pemain
pemain muda Liverpool yang baru masuk sebagai pengganti menjadi sosok penentu. Tanpa kawalan berarti di dalam kotak penalti, ia menerima bola dan melepaskan tembakan keras yang menghujam gawang Nick Pope. Gol tersebut membawa Liverpool unggul 3-2 secara dramatis di menit-menit akhir pertandingan. Gol Momoha tidak hanya memastikan kemenangan penting Liverpool, tetapi juga mencatatkan sejarah baru. Di usia 16 tahun 391 hari, ia menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liverpool, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Ben Whitburn sejak 2016. Prestasi ini sekaligus menegaskan statusnya sebagai wonderkid paling menjanjikan di generasi baru The Reds. Rio Momoha bukanlah sosok yang tiba-tiba muncul tanpa latar belakang. Lahir pada 29 Agustus 2008, ia merupakan lulusan Akademi Chelsea yang dikenal memiliki sistem pembinaan terbaik di Inggris. Bakatnya sudah tercium sejak remaja, terutama ketika ia membawa Chelsea U17 menjuarai Premier League Cup melawan Wolverhampton pada April 2024. Liverpool kemudian merekrutnya pada musim panas 2024 setelah melalui proses negosiasi yang cukup alot. Musim 2024-2025 menjadi titik awal karir profesionalnya. Ia langsung menembus tim usia 18 Liverpool, bahkan tampil di UEFA Youth League. Ketajamannya membuat Arne Slot terpikat dan memanggilnya berlatih bersama dengan tim utama pada musim gugur. Pada Januari 2025, ia memecahkan rekor sebagai pemain termuda Liverpool di ajang Piala FA. Hanya berselang beberapa bulan, kini ia menorehkan sejarah baru sebagai pencetak gol termuda. Selain bermain sebagai winger, Momoha juga piawai ditempatkan sebagai gelandang serang. Fleksibilitas dan kecepatan berpikirnya di lapangan menjadikannya aset berharga untuk masa depan Liverpool. Bagi Liverpool, kemenangan ini memang memberi 3 poin penting, tetapi juga menyisakan pekerjaan rumah yang besar. 2 kali unggul, 2 gol dalam 2 pertandingan awal musim, dan 2 kali pula hampir kehilangan poin, menunjukkan adanya masalah dalam menjaga konsentrasi serta organisasi pertahanan. Arne Slot tentu harus segera menemukan solusi agar tim tidak terus-menerus mengalami kesalahan yang sama. Di sisi lain, meski mengalami kekalahan, Newcastle mendapatkan apresiasi luar biasa dari para pendukungnya. Bermain dengan 10 orang sejak babak pertama dan masih mampu menyamakan kedudukan melawan sang juara bertahan, menunjukkan semangat juang yang sangat tinggi. Kekalahan ini tetap menyakitkan, tetapi memberikan sinyal bahwa Newcastle punya mental baja untuk menghadapi musim panjang. Namun, mereka jelas membutuhkan tambahan amunisi di lini depan, apalagi dengan absennya Gordon akibat skorsing serta saga transfer Alexander Isak yang belum menemui titik terang.